Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Askaisya Putri Andriyadi dari kelas 12B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai analisis bivariat tugas matematika wajib Ibu Winarti. Selamat menyaksikan. Kebetulan saya dapat nomor 4 nih ya teman-teman, yang dimana pada soal nomor 4 ini terdapat data hasil pengamatan terhadap nilai pretest dan posttest dari 10 siswa. Berikut adalah jumlah data yang kami dapat. Kemudian kami perlu nih untuk pertama mencari diagram pencar, kemudian kami perlu mencari nilai korelasi, dan yang ketiga kami perlu mencari persamaan regresi dan prediksinya jika diketahui nilai pretestnya adalah 50. Langsung aja yuk kita mengerjakan. Di sini aku udah punya nih lampiran atau format dari diagram pencar. Langkah pertama ya pasti kita perlu mengcopy paste dari soal. Nah, caranya itu kalian blok dulu dari kolom A5 sampai kolom C14. Kemudian, klik CTRL-C pada keyboard kalian, pindah ke format diagram pencar, lalu klik A6 atau kolom A6, kemudian klik Ctrl-V. Maka secara otomatis soal akan tersalin. Kita beri nama dulu. Variabel X-nya itu adalah nilai pretest. Karena nilai pretest ini yang mempengaruhi. Sedangkan yang dipengaruhi adalah nilai post-test. Oke teman-teman, post-test. Oke. Lanjut ya, kita tadi ingin mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Caranya sama. Pertama-tama kita harus blok dulu, kemudian kita cari pada kursor atas ini, di bagian editing, short and filter. Kita klik, kemudian kita klik custom short, lalu kita short by pretest atau kolom B. Lalu di sini ya, sudah benar, dari smallest to largest atau dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian klik OK. Kebetulan dari soal yang aku dapat ini udah urut ya teman-teman, dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, selanjutnya kita perlu mengerjakan bagian X, Y nih ya. Oke, untuk menentukan pasangan X dan Y-nya, kita perlu memasukkan rumus ya teman-teman. Rumusnya itu pertama, sama dengan, kemudian petik, buka kurung, petik, simbol dan. Nah, habis ini kita klik bagian B6, habis itu kita kasih simbol dan, petik lagi, kemudian koma, lalu kita kasih petik lagi, simbol dan lagi, dan kita klik bagian yang Y atau yang kolom C6. Habis itu kita kasih simbol dan lagi, petik 2, tutup kurung, tutup kurung. Nah, habis kita nulis rumus ini, kita klik enter ya teman-teman. Enter. Secara otomatis, kolom B6 dan kolom C6 akan berpasangan seperti ini. Nah, untuk mempersingkat teman-teman mengerjakannya, teman-teman tinggal perlu mengklik bagian ujung kolom, bagian bawah, kanan bawah, kemudian hingga ada perubahan menjadi tanda plus yang hitam ya. Sebelumnya kan gede nih warna putih. Kita klik yang sebelah sini hingga ada warna hitam. Kemudian kalau sudah tinggal kita blok atau kita tarik sampai ke kolom D15 atau nomor 10. Kemudian secara otomatis nilai akan berubah. Atau nilai X dan Y-nya akan berpasangan maksudnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Setelah X-nya sudah berpasangan, selanjutnya kita isi yaitu tabel diagram pencarnya. Gimana sih cara mengerjakannya? Ini gampang banget teman-teman. Pertama-tama teman-teman harus memblok ya. Memblok kolom A6 sama seperti tadi salin soal gitu, tapi kita hanya ngeblok sesi. Sorry. Ini gampang banget teman-teman. Teman-teman hanya perlu memblok dari tabel B6 sampai C15. Kemudian, teman-teman klik insert yang di atas ini. Kemudian cari chart. Lalu teman-teman klik scatternya yang ini ya teman-teman. Klik. Oke. Nah, ini udah ada nih si tabel diagram pencarian. Namun, bentuknya masih kurang bagus ya teman-teman ya. Langsung aja nih ya teman-teman, kita perbaiki. Pertama-tama, mulai kita tambahin axis title-nya, biar lebih jelas aja nih mana yang X, mana yang Y. Kemudian, kita sesuaikan ya teman-teman. Kira-kira nilai terkecil, nilai terbesarnya yang cocok untuk bagian X dan Y-nya tuh berapa. Pertama-tama, kita kerjain dulu dari yang nilai X ya. Kita cari nilai minimum dan maksimumnya. Oke, untuk bagian ini, pertama-tama kita ganti dulu deh si axis title-nya dengan tulisan, ini kan X ya teman-teman, kita ganti dengan nilai pretest, biar kita nggak salah, oke? Nah, kemudian, tadi kita klik lagi si angka pada tabel diagram pencarnya, kita akan mencari nilai minimum dan maksimumnya ya. Pertama kita klik, sini kita klik. Nah, untuk di sini aku ingin kasih nilai minimumnya itu 18, karena pada tabel di sini nilai terkecil itu 20, sedangkan pada diagram aku mau yang 18 aja, oke? Nggak boleh sama ya teman-teman, maksudnya kita harus cari di bawahnya dia atau di atasnya dia. Kemudian untuk nilai maksimum dari nilai X sendiri, kalau pada tabel sini ada nilainya itu 29, sedangkan aku maunya untuk nilai X-nya tertingginya aku kasih 30, kita coba dulu ya teman-teman. Oke, akan seperti ini. Kemudian, sama juga dengan nilai Y-nya. Pertama-tama kita ganti dulu ininya menjadi nilai post test. Lalu kita ganti angkanya.
Kalau pada tabel ini minimumnya itu ada di angka 60. Jadi aku mau ngambilnya di angka 58. Dan maksimumnya kalau pada tabel itu ada di angka 85 dan aku di sini mau ngambilnya 86. Kita coba, bagus nggak? Oke, masih bagus ya teman-teman, masih mudah dilihat. Atau 88. Ya, 88 aja ya aku ambilnya. Nah, kemudian kita isi chart title-nya nih. Chart title-nya ini kita tulisnya diagram pencar nilai pre-test dan post-test. Oke. Ini teman-teman bisa sesuaikan ukurannya, mau panjangnya segimana. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung mengisi bagian ini, teman-teman. Oke, langsung aja ya kita isi ya. Ini sangat gampang, kita bisa lihat dari tabel ataupun dari diagram pencar. Pertama-tama yang harus diisi pertama itu variabel bebas atau variabel X yang mempengaruhi. Dan yang kedua itu variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Di sini variabel bebasnya itu adalah variabel X yang dimana itu adalah nilai pretest. Dan variabel terikatnya yaitu variabel Y, yaitu nilai posttest. Kemudian di sini kita melihat nilai terendah X. Nilai terendah X pada tabel, di sini kita bisa lihat yaitu nilainya 20 ya teman-teman. Kita isi nilainya itu 20. Sedangkan yang dibuat pada diagram ini aku nulisnya 18. Ini nggak apa-apa loh teman-teman, nggak apa-apa banget mau turun 1 atau turun 2 itu nggak apa-apa banget. Asalkan tabelnya tuh enak dilihat aja sih kalau dari aku. Kemudian nilai X tertingginya pada tabel ini adanya angka 29 ya teman-teman, kita isi. Sedangkan pada diagram di sini aku ngisinya pada angka 30. Itu nggak apa-apa banget ya teman-teman. Sekali lagi. Lanjut, yaitu kita perlu mencari nilai Y terendah. Nilai Y terendah pada diagram ini atau pada tabel ini ada di angka 60 ya teman-teman. Pada tabel itu 60, sedangkan kita lihat pada diagram, yaitu aku nulisnya di sini 58. 2 lebih kecil dibanding yang ada di tabel. Itu nggak apa-apa banget, teman-teman. Nah, selanjutnya nilai tertinggi. Pada tabel, nilai tertingginya itu 85 ya. Bisa dilihat 85 ini paling tinggi. Jadi kita langsung aja isi nilai tertingginya pada tabel 85. Sedangkan pada diagram, aku itu tadi nyarinya untuk atau ngasihnya itu di 88. Kita lebihin. Oke, ini sudah selesai untuk yang diagram pencar. Tapi kita masih perlu nih. Kita juga bisa mencari. Oke, untuk diagram pencar ini kita juga bisa mencari nilai korelasinya dengan cara pertama kita klik si diagram pencarnya, kemudian kita cari chart design di atas ini. Oke. Oke, untuk yang di diagram pencar ini kita juga bisa mencari korelasinya, yaitu dengan cara pertama mengklik 2 kali si diagram pencarnya, kemudian cari quick layout, kemudian kita klik yang ada nilai fx-nya ya teman-teman. Nah, kita klik, nanti secara otomatis akan muncul seperti ini kita hapus aja bagiannya. Nah, untuk bagian ini kita geser. Fungsinya untuk apa sih Kak yang bagian ini? Fungsinya ini tuh banyak banget teman-teman. Ini tuh bisa untuk menentukan nilai korelasinya, apakah sudah sama di antara korelasi secara otomatis dan secara manual nanti yang akan kita cari. Dan kemudian ini kita juga bisa mencari atau memastikan nih dari rumus regresinya tuh udah mirip atau belum sama yang kita cari bakalan nanti ya. Oke. Tapi sebelumnya ini kan dalam bentuk R kuadrat ya untuk nilai korelasinya. Di sini bisa teman-teman lihat. Kita ubah dulu yuk ke dalam bentuk satuan. Di sini kita langsung tulis aja R kuadrat itu sama dengan 0,0449. Itu nilai R kuadrat ya. Sedangkan kita mau cari nilai R yang nggak kuadrat ya teman-teman. Caranya itu juga mudah banget. Ini harus kalian hafal sih teman-teman. Karena ini sangat berguna banget rumusnya. Caranya adalah sama dengan kita klik SQRT. SQRT ini dalam bahasa Excel artinya pangkat ya teman-teman. Klik. Nah, sampai tutup kurungnya terbuka gini. Terus kita tulis 0,0449. Tutup kurung. Kita enter. Nah, maka nanti nilai korelasi satuannya itu adalah 0,211896 ya teman-teman. Seperti itu. Ini kita tandain ya. Kita tabelin biar kita nggak lupa. Kita mengerjakan yang diagram pencar, selanjutnya kita geser ke slide berikutnya yaitu korelasi. Nah, untuk mengerjakan korelasi ini caranya juga cukup mudah. Langkah awal pertama-tama teman-teman harus salin lagi soal atau data yang didapat di diagram pencar. Kemudian di sini teman-teman blok dari bagian kolom X sampai bagian rata-rata sini dari angka 20 sampai rata-rata hijau. Kemudian teman-teman cari simbol seperti ini, lalu teman-teman klik average atau rata-rata. Maka nanti akan muncul hasilnya yaitu 25,3, rata-rata dari nilai pretest. Begitupun sama kita lakukan sebaliknya di bagian kolom post-test. Average. Nah, oke. Nilai rata-rata ini akan kita gunakan untuk mencari X min, X bar. Sebelumnya kita masukin dulu X min-nya itu X barnya adalah 25,3. Ketik ya teman-teman. Terus, setelah itu, kita masukkan rumus untuk mencari X min, X bar, yaitu sama dengan klik bagian sini, kemudian dikurang, klik bagian sebelah kanan yang Oke, kemudian setelah itu kita cari si X min X bar dengan cara masukkan rumus yaitu klik sama dengan
Lalu kita klik yang bagian kolom X nomor satunya, dikurang. Kita klik bagian rata-rata yaitu 25,3 di bawah sini. Namun sebelum kita klik enter, di sini di tulisan B16-nya ini kita tambahin dolar ya teman-teman. Nah, simbol dolar baru kita enter. Maka nanti akan keluar hasilnya min 5,3. Tinggal kita tarik aja sampai ke bagian data yang ke-10, maka hasilnya akan muncul sendiri. Begitupun sama dengan Y min Y bar, kita masukin Y min Y barnya itu adalah 75,1. Lalu untuk mencarinya, makanya sama, klik sama dengan, kemudian kita klik bagian Y data ke-1, dikurang Y rata-ratanya. Kita tambahin dolar dulu ya teman-teman di antara huruf dan angka. Enter. Nah, akan muncul hasilnya yaitu 4,9. Kita tarik sampai bawah. Nah, selanjutnya ini kita cari X min X bar kuadrat. Caranya gimana? Ini gampang banget, jangan panik, jangan risau. Caranya itu, teman-teman klik sama dengan lagi, terus teman-teman klik yang hasil dari X min X barnya. Kita pangkatin. Kalau pangkat dalam bahasa Excel itu tandanya seperti ini, lalu kita kasih angka 2, karena pangkat 2. Secara otomatis, nilainya akan muncul. Begitupun, kita lakukan hal yang sama ke bagian Y-nya. Di sini, terus ke sini, 2. Enter. Otomatis nilai akan muncul ya teman-teman. Oke, selanjutnya di slide yang terakhir atau kolom yang terakhir ini itu X min X bar dikali Y min Y bar. Caranya ini juga simpel banget, jangan panik, jangan risau. Caranya teman-teman tulis sama dengan, terus teman-teman klik hasil dari X min X bar, kemudian kali dalam bahasa Excel itu adalah bintang, dikali Y min Y bar. Seperti ini. Teman-teman klik, lalu enter. Nah, otomatis hasilnya keluar, dan ini teman-teman tarik sampai ke data yang 10, maka nilainya akan otomatis muncul. Kemudian, dari tabel F sampai H, itu kita perlu mencari jumlahnya. Cara mencari jumlah gimana? Teman-teman gampang banget ini caranya. Pertama-tama teman-teman blok data dari kolom dari baris kelima sini dari F5 ya, kolom F5 sampai ke jumlah rata-rata, terus teman-teman cari logo yang seperti ini, terus klik yang sum. Terus begitupun yang sama seperti ini. Ininya juga sama. Kelebihan. Yang ini juga sama ya teman-teman. Sum. Otomatis nilainya akan muncul. Karena kita tadi sudah menemukan data dari jumlah, kemudian rata-rata, untuk korelasi ini belum selesai ya, kita perlu mencari nilai korelasinya dengan cara memasukkan rumus, ini rumusnya sudah ada, yaitu jumlah dari X min X bar dikali Y min Y bar per akar dari jumlah X min X bar kuadrat dikalikan dengan Y min Y bar kuadrat. Langsung saja kita masukin, ini 3 data yang sangat kita butuhkan ke dalam rumus ini. Pertama-tama kita masukin, yaitu jumlah dari X min X bar dikali Y min Y bar, yang dimana itu jumlahnya min 45,3. Teman-teman ketik ya di sini. Kemudian bawahnya per akar dari jumlah X min X kuadrat. X min X kuadrat itu yang ini, 84,1. Dan dikalikan dengan Y min Y bar kuadrat, yaitu yang ini, 542,9. Ini. Lanjut, kita masukkan ke dalam rumus. Caranya teman-teman klik sama dengan, kemudian teman-teman klik hasil dari si X min X bar dikali Y min Y bar. Nah, karena di sini ada per, jadi teman-teman klik garis miring. Di sini akar, ada akar ya. Akar itu dalam bahasa Excel, teman-teman bisa tulis SQRT. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman klik. Hingga ada buka kurung, lalu teman-teman klik yang 84,1 di sini kolomnya. Kita kalikan, kali itu bintang. Kemudian kita masukkan, atau kita klik juga nilai dari Y min Y bar kuadrat. Habis itu tutup kurung, teman-teman klik enter. Hasilnya adalah minus 0,212002159. Nah, ini adalah nilai korelasi satuannya. Coba kita buktikan atau kita samakan dengan yang ada di diagram pencar, karena sebelumnya kita sudah cari. Oke, nilainya sama ya teman-teman, minus 0,212002159. Berarti cara teman-teman mencari korelasi sudah benar. Oke, selanjutnya masih ada satu langkah lagi, yaitu menentukan regresi dan prediksinya. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir, yang dimana ini adalah slide regresi dan prediksi. Untuk regresi dan prediksi, langkah pertama teman-teman harus sama seperti awal, yaitu menyalin data atau soal. Kemudian di sini kita bisa mengisi di bagian jumlah X dan Y terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya mudah banget. Untuk jumlah itu kita selalu blok dulu dari data 1 sampai data 10, kemudian kita cari simbol yang seperti angka 3 terbalik ya ini. Kita klik, nah maka jumlahnya langsung keluar yaitu 253 untuk nilai X-nya. Kemudian kita cari juga nilai Y-nya, jumlahnya itu sama. Caranya dengan cara memblok terus mengklik auto sum, maka otomatis akan keluar. Nah, pada tabel X ini ada tambahan jumlah X kuadrat ya teman-teman. Caranya mudah banget, yaitu dengan cara mengklik sama dengan, kemudian teman-teman klik 253 atau hasil jumlah dari nilai X ya, lalu teman-teman klik tanda kutip seperti ini, atau kalau bahasa Excel ini adalah pangkat, terus teman-teman klik angka 2, enter. Maka secara otomatis jumlah X kuadratnya akan keluar yaitu 64.009. Lanjut, kita akan mengisi X kuadrat. Cara mengisi X kuadrat ini juga mudah. Pertama, teman-teman klik sama dengan, kemudian teman-teman klik bagian sini, kolom X yang data nomor 1. Terus teman-teman klik, habis itu teman-teman kasih tanda seperti ini. Klik angka 2, enter. Otomatis akan keluar hasilnya lagi, mudah banget ya. Nih, teman-teman tarik sampai data ke-10 aja, nggak usah sampai yang biru-biru. Nah, selanjutnya buat X kali Y. Ini juga gampang, teman-teman
klik sama dengan, kemudian teman-teman klik bagian data X yang nomor 1, kemudian dikali, teman-teman klik bintang, klik data Y yang kolom 1 juga. Jadi enter, otomatis akan keluar. Tarik sampai ke data 10, maka otomatis juga akan keluar hasilnya. Nah, ini kan biru-birunya kosong ya teman-teman. Teman-teman bisa isi dengan cara menjumlahkan. Kalau jumlah tadi, teman-teman perlu memblok sampai ke kolom yang ada warna birunya, terus klik yang angka 3 kebalik atau auto sum. Begitupun sama buat X kali Y-nya. Nah, mudah bukan buat ini? Selanjutnya kita masih ada yang perlu diisi. Oke, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan data angka dari tabel, selanjutnya kita akan mencari nilai A dan B-nya, yang dimana nilai A-nya ini ada dalam rumus, yaitu teman-teman bisa lihat sendiri bahwa semua angka-angka yang ada dalam rumus itu kita sudah dapat di tabel. Oke, langsung aja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu pertama kita klik buka kurung, terus klik yang 751, dikalikan itu bintang, diklik lagi yang 6485 dikurang dengan 253 dikali dengan 18955 tutup kurung garis miring, kita klik 10 dikali dengan 6485 dikurang dengan 64009, jangan lupa ditutup kurung dan teman-teman klik enter, maka secara langsung nilai dari A nya itu langsung muncul, yaitu 88,7277. Lanjut, begitu pun sama dengan yang B, teman-teman tinggal masukin saja di sini 10 kali 18955 dikurang dengan 253 dikali 751 garis miring atau per 10 dikali 6485 dikurang 64009, hasilnya minus 0,5386. Nah, di sini kita bisa masukin ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan BX plus A. Kita ganti aja, B-nya itu minus 0,5386 plus A-nya yaitu 88,7277. Nah, X-nya tetap X ya teman-teman, karena nanti X-nya itu akan diganti atau dimasukkan nilai baru sesuai soal yang akan diminta. Kita lanjutin di rumus yang satunya. Untuk rumus Y ini ada dua, bisa Y sama dengan BX plus A atau Y sama dengan A plus BX. Ini sama aja. Kita masukin, angkanya pun sama. Oke, lanjut. Pada soal diminta bahwa jika ada nilai pretest 50, maka tentukan nilai post-testnya atau prediksikan nilai post-testnya. Ini kita bisa menggunakan rumus yang Y sama dengan BX plus A. Itu boleh banget, maupun yang satunya lagi juga boleh banget. Tinggal kita masukin aja nilai si X-nya, kita ganti angka 50 karena di soal diketahui bahwa nilai pretestnya adalah 50. Masukin ke dalam rumus sama dengan kita klik yang minus 0,538-nya, kemudian dikali dengan 50 dan ditambah dengan 88,727. Maka menghasilkan Y-nya itu 61,79. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika nilai pretestnya adalah 50, maka nilai post-testnya adalah 62 karena kita bulatkan ya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.